lagi sama kita di Bocah-bocah Berani. Beda ya hari ini ya. Iya beda ini kita beda. Karena suhunya Kakak Rizka sedang ada urusan di luar. Tapi nanti kita akan berempat lagi, kita bertiga lagi ya, tergantung mood kita, nggak bercanda. Gimana nih? Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang ditanya sama bude-bude kita, pade-pade kita, saudara, tetangga, bahkan mungkin tukang stranger. Pokoknya samsak Gen Z lah ya. Gen Z yaitu kapan nikah? Ya elah. Belum. Bosen banget sebenarnya pertanyaan itu. Cuman kan istilahnya kita harus bisa sabar menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Gak mau sabar. Ngomong aja. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, alangkah baiknya jika kita ada menonton satu video dari salah satu konten kreator yang membahas No, gak boleh nanya kapan nikah gitu ya. Ini dia. Setiap orang punya alasan kenapa belum nikah. Dan bukan perlombaan, bukan kewajiban. Lebih baik menunggu yang tepat daripada tersakiti. Stop normalisasi nikah karena paksaan. Dah. Gimana nih? Sebelum lanjut, satu kata dulu. Oh iya, satu kata. Dari kamu? Ya, bentar lagi. Kenapa stop di situ? Bentar lagi nikah gitu. Nikah, gimana nih? Nggak tahu lagi, speechless lagi. Speechless. Oke, Egra speechless. Noi? Kalau di sisi gue, alhamdulillah biasa aja. Kalau aku setuju. Coba setuju maksudnya udah lu stop nanyain gitu ya? Apa nih? Iya, setuju sama kayak ditanya-tanya kapan nikah gitu. Karena ini dari gue dulu ya. Karena menurut gue benar, nikah itu bukan suatu ajang perlombaan atau suatu kewajiban yang memang harus dilakukan. Ya, menikah tuh ibadah kan, seperti kata orang-orang bilang. Cuman maksudnya kalau sampai detik ini belum menemukan pasangan yang tepat, ya so what? Kenapa? Apakah itu nanti akan menimbulkan aib, jadi beban keluarga? Kan enggak gitu loh. Jadi ya menikah tuh benar-benar harus bersama pasangan yang tepat. Dan menikah pun juga istilahnya nggak bisa asal aku cinta kamu, kamu cinta aku, kita menikah di happy ending. Enggak, karena menikah tuh kalau gue inget banget omongan nyokap gue, kayak menikah tuh sebenarnya gerbang menuju cobaan-cobaan yang lebih berat. Iya, betul. Kayak istilahnya lo kan nikah tuh udah ada dua kepala nih, lo sama suami lo atau istri lo nanti. Jadi kayak istilahnya lo juga nggak bisa egois sama diri lo sendiri, lo harus ngurus suami atau istri lo. Jadi bener-bener ya ada tanggung jawab yang lebih besar dari itu, dan itu nggak gampang gitu. Gue kepo sama Egra, kenapa Gra speechless nih? Kenapa? Lo ada ini nggak? Kan mau nikah nih, ada kalau di video tadi kan ada sebutan jangan menikah karena tekanan. Lo ada nggak unsur menikah karena tekanan? Ditekan nggak, dipres sama orang tua lo gitu, apa orang tua laki lo? Sebenarnya gue juga nggak nyangka menikah sekarang di umur gue yang sekarang. Maksudnya mungkin masa-masa gue waktu awal-awal kuliah tuh gue ngerasa kayak udah gue nikah nanti aja lah, masih lama gitu. Itu bahkan sebelum dari lo kuliah, dari SMA yang kayak gue nikah terakhir aja gitu. Nikah ntar aja lah lo. Tapi itu emang anomali di generasi kita kan. Orang yang ngomong nikah terakhir tahu-tahu nikahnya yang paling duluan. Iya benar. Tapi sebenarnya yang di highlight adalah ini biasanya orang-orang yang ngomong kapan nikah itu tuh entah mereka basa-basi atau emang mereka serius gitu. Cuma kan gini, kalau gue pribadi kan gue lebih kecuek aja sama misalnya ada orang kapan nikah, kapan punya pacar. Pas lagi jomblo-jomblonya pasti ditanya kapan punya pacar. Asli pasti tanya pasangannya mana. Iya. Pas udah punya pacar kapan nikah, pas udah nikah kapan punya anak, gitu-gitu aja terus kan sebenarnya kan. Polanya nah, gitu. Cuma mungkin ada beberapa orang yang ke-trigger sama kata-kata kapan nikah karena dia ngerasa kayak aduh, gue ini belum dapet loh yang sesuai sama kriteria gue gitu. Mungkin ada yang kayak gitu juga, makanya content creator yang si mas-mas tadi dia kayak ngasih tahu semua alasan tuh valid loh kenapa orang belum nikah, Iya, kenapa betul. orang milih buat jomblo.
Bahkan ada trennya loh, anak Gen Z ini kayak single era. Nah ini nih trennya nih, single era gitu. Menikmati single eranya dia gitu. Jadi juga single era. Oh iya, cuma dia nggak tahu Apa ya, lu nih? kenapa sih? Lu lebih lebih diem gitu. Ya lebih ini aja sih, chill aja dulu gitu kan. Iya. Kalau lu gimana? Maksudnya Apa? Gue? menanggapi Oh, gue tuh kalau soal pertanyaan ini justru gue malah punya terlalu panjang cerita. cerita aja. Cerita aja kita tungguin Karena gue tuh termasuk orang yang justru dulu tertekan banget sama pertanyaan kayak gitu. Kenapa tertekannya? Ini bukan lebih kayak kapan lo nikah ya, tapi gue kan emang pernah ada di tahap gue nggak percaya pernikahan. Oke. Serius. Jadi maksud gue, lu bayangin deh, lo ada di posisi lo nggak percaya pernikahan, tapi lo ditanya kapan lo nikah. Itu kan Kayak sesuatu hal yang memuakan dan itu nggak nyampe di otak gue yang kayak, dia apaan gue aja nggak mau nikah gitu. Iya. Cuma kan dulu gue nyadar bahwa gue tuh nggak mau pernikahan karena waktu pas di masa muda gue kan kita melek media sosial banget ya. Iya. Kita terlalu banyak terpapar sama yang namanya konten-konten KDRT, Iya. konten-konten perselingkuhan. Sampai kan kita pernah tuh dengar kalau komentar ada yang komen kayak, emang nih cowok nih kalau nggak brengsek homo. Sorry ya. Kalau nggak brengsek homo aja gitu ya. Komentar yang ada di Iya. TikTok, tapi kan nggak perlu dipercaya dan nggak perlu dimasukin ke hati juga, dan gue juga nggak percaya itu juga sekarang. Iya. Cuma, nah di situ tuh jadi tekanan ke gue karena termasuk orang tua gue juga yang memunculkan pertanyaan itu juga. Dan emang orang tua gue tuh kan termasuk yang udah agak tua ya, dia udah termasuk lansia dan gue masih umur 24-an kan. Iya. Jadi dia kayak mulai khawatir kayak, ini gue bisa nggak ya umur gue kekejar waktu pas anak gue nikah. Oke. Jadi dia mulai khawatir di situ tuh. Tapi progres anaknya nih belum sampai situ, karena kan progres gue waktu itu gue harus mempercayai pernikahan dulu, baru gue membayangkan gue kapan bisa nikah. Jadi gue ketemu orangnya juga dulu. Iya. Sampai akhirnya ya itu kita percaya takdir gak sih? Cuma akhirnya dikasih proses dimana akhirnya mulai percaya pernikahan, mulai percaya bahwa entitas manusia itu adalah makhluk sosial yang makhluk sosial itu bukan berarti cuma kita bertetangga, tapi hidup ke depannya berarti kan kita nggak cuma sama ortu, tapi juga kita punya harus partner hidup. Iya betul. Terus beranak gitu. Beranak pinak. Iya, sampai akhirnya oke, gue percaya pernikahan. Nah, tapi akhirnya gue mulai bertanya kayak, karena yang menyesakan orang kalau kita dapat pertanyaan kayak gitu karena kita nggak dapat orangnya dulu. Maksudnya kita belum punya orangnya. Iya betul. Pasangannya aja dulu deh minimal gitu kan. Ini yang perlu dipahami orang bahwa kalau belum ada orangnya, kita tuh nggak kebayang. Kayak kita nggak bisa mengandalkan dunia imajinasi gitu. Maksudnya betul, kayak juga. Oh, lu kalau misal ngelihat semua pernikahan kayak misal pernikahan Nanda Arshinta yang kerjaannya keluar negeri mulu. Iya, benar. Iya, itu emang gampang tuh. Oh, nikah besok juga gue mau gitu. Ya dapat lakinya begitu kan. Iya, benar. Gaskan. Tapi kalau misal lu tiba-tiba tersugesti pernikahan kayak pernikahan di Lanjaniar dengan Safno gitu. Lo langsung kayak, enggak 10 tahun lagi aja gitu. Ya kan, dulu deh, gitu ya. kan. Banyak terlalu perspektif dunia pernikahan itu seperti apa sih, yang akhirnya kita tuh perlu menjawab kapan itu. Kita ngeliat dulu orangnya yang mana. Benar. Kalau kita nggak punya orangnya, itu nggak akan kebayang kapannya kapan gitu. Iya. Dan sebenarnya kayak kita pun nggak bisa yang namanya gini, pernikahan tuh kan kalau bisa kan seumur hidup. Iya. Kayak kita tuh beneran mencari partner hidup, partner yang setara, yang nggak istilah kita nggak mau dapetin downgrade gitu loh. Jadi misalnya kita dapat standar yang setara, ya udah kita dapatnya segini. Cuma kan ya mungkin namanya jodoh belum datang apa gimana. Dan betul. Namanya pernikahan ya, ada yang tadi komentar ya, pernikahan tuh ibadah. Jadi mungkin gimana caranya harus sekali seumur hidup lah, jangan kalau bisa berpisah, cerai kan. Betul. Disclaimer, ini standarnya bukan standar TikTok ya. Tapi ini standar masing-masing masing-masing gitu. ya, entah misal bertanggung jawab terus sayang atau enggak keluarga. sesimpel biasanya Gen Z itu kayak pas single aja udah happy, pas udah bareng pasangan harus lebih happy. Jadi gitu. jangan malah makin sengsara gitu. Iya, malah pacaran jadi pusing gitu. Jadi pusing, jadi nggak bisa mencintai diri sendiri. Benar. Jadi nggak ada waktu buat diri sendiri. Bahkan
maksudnya kan namanya pacaran juga membiarkan masing-masing berkembang nggak sih, bertumbuh. Ya lo misalnya main lah sama temen lo gitu. Kalau tiba-tiba dapet pacarnya yang toksik kan maunya mundur nih orangnya. Mungkin yang teman-teman yang belum nonton bisa nonton episode Toxic Relationship. Ya jadi pernikahan tuh sesuatu yang inilah suci, nggak bisa diburu-buru. Dan kalian pernah dengar nggak sih istilah kalau nggak diburu-buru nikah, kalian nggak bakal mati. Tapi kalau kalian menikah sama orang yang salah, kalian mati. Pernah dengar nggak? Bener. Iya, itu berbagai jawaban antara misal kalau lu ketemunya sama orang yang salah, rasanya sesek kayak orang mau mati. Atau jangan-jangan bukan sekedar psikologis ya, tapi emang fisik. Tiba-tiba lu emang beneran mati di tangan orang yang salah, kan banyak banget kayak gitu kan. Nah, kayak menurut lo gimana? Kayak maksudnya nih ternyata sesimpel lu nikah sama orang yang salah, lu bisa ya entah nyawa lu melayang atau apa gitu kan. Kacau banget mas. Ini kalau misalnya ngomongin nikah sama orang yang salah tapi mati, itu tuh relate banget sama cerita. Jadi gini, zaman sekarang itu kan udah digital banget ya. Gara-gara ditanya kapan nikah, akhirnya beberapa orang ini pada cari pasangan lewat dating apps. Oh iya lagi. Ya kan? Mereka cari pasangan lewat dating apps, ketemu dan rata-rata pengennya tuh serius. Tapi kan kita nggak tahu juga nih orang kayak gimana gitu kan. Iya benar. Akhirnya nikah, ternyata dia ada bibit-bibit toksik, bibit-bibit KDRT, akhirnya ya mati gitu. Iya mati tanda kutip. Salah pasangan, nggak kenal secara dalam, akhirnya nikah. Terus abis itu ternyata nih cowok KDRT, ya udah dipukulin aja tiap hari. Apa enggak ini deh ya dipukulin gitu, ditambah lagi misalnya suaminya ternyata judol. Astagfirullah banget sih. Astagfirullah banget. Kayak bawaannya istighfar mulu gitu, maksudnya karena tuntutan keluarga, ayo dong nikah, kapan nikah? Dan biasanya mungkin dikenalin nggak sih sama keluarganya, nih ada nih calon gitu kan. Nah kita karena diburu-buru, ayolah udah dikenalin, udah langsung aja gas nikah gitu kan, tanpa niat tahu. Niat baik udah langsung aja. Iya, niat baik. Biasanya niat baik. Langsung aja. Kata gue, niat baik juga harus. Karena kalau di TikTok kan banyak banget orang yang comparing kayak, lo pilih pasangan lo yang sekarang yang udah pacaran 10 tahun tapi belum ngajak lo nikah, atau pilih orang yang siap di depan mata nih tapi emang lo belum kenal. Terus pasti prefernya udah dilindungi agama, pasti udah lo maju aja sama yang emang ngajak lo serius nikah gitu. Ta'aruf mungkin ya istilahnya, atau ngajak nikah gitu. Ngajak nikah aja. Oke. Dan ya itu tadi kayak maksudnya kan tadi kalau ngomongin dating apps ini menarik karena maksudnya ada beberapa teman gue juga yang nyari dating apps gitu. Jadi berharap dapet nih yang calon suami yang serius gitu. Yang namanya dating apps biasanya juga main-main gak sih rata-rata kayak. Agak ngeri ya sebenarnya kalau dating apps tapi ini. Tapi iklan out of nowhere ya. TikTok gue tuh lagi banyak banget iklan dating apps gitu, kata gue kayak perasaan TikTok gue iklannya drama Cina gitu deh. Drama Cina udah ditonton tiba-tiba ayo download. Dating apps-nya tuh yang pasti emang brandingnya kayak selalu ketemu. Kalau di dating apps, kita pakai dating apps ini, kita bakalan ketemu cowok serius. Ada kan branding iklannya kayak gitu kan. Iya. Tapi sayangnya memang ya bukannya kita mungkin ada di dating apps yang serius, cuman gak sedikit juga kasus-kasus kalau misalnya teman-teman lihat ya pemerkosaan dan penculikan dan lain-lain itu berawal dari dating apps karena kita yang terlalu polos, terlalu percaya bahwa bisa nih nemu laki yang serius dari aplikasi, padahal kan ya gimana ya, mungkin nggak apa-apa di dating apps tapi kayak sekedar temenan dulu aja gitu loh. Jangan mengarahkan intensi gue harus cari calon suami karena kita nggak tahu mungkin kelihatannya atau enggak dia nggak judi, dia nggak KDRT, dia nggak selingkuh mungkin ya. Cuman misalnya ada sifat-sifat tertentu yang ternyata itu juga menjadi red flag dalam rumah tangga nanti. Misal avoidant, mungkin teman-teman pernah dengar avoidant. Kayak avoidant man yang kalau ada masalah nih nanti di rumah tangga ngindar, gak mau ngadepin masalah. Kalau orang-orang yang nyuruh nikah ini emang bakalan, lu kasihan banget ya rumah tangga, ayo gue bantuin deh masalah rumah tangga lu, kan enggak, mereka nggak peduli. Iya gak sih? Tapi jangan salah, di dating apps itu yang nakal nggak cuma lakinya, yang ceweknya juga. Ceweknya juga biasanya ada juga yang memang cewek itu main dating apps ya. Kalau cewek tuh nggak jauh-jauh dari uang nggak sih? Jadi tuh kayak dia masih, misalnya gini, ada cowok nakal, dia udah nikah, tapi dia main dating apps. Dia ngaku-ngakunya jomblo gitu. Cuman nih cewek juga mau pas misalnya cowok ini bilang gue udah nikah,
tetap mau gitu, tetap mau dan ya udah cuma buat having fun aja sebenarnya. Makanya agak aneh kalau orang cari pasangan serius lewat dating apps. Kalau misalnya memang dia nggak sengaja ketemu atau kayak nggak sengaja keep in touch, ya oke lah misalnya dia nggak sengaja. Tapi kalau emang niatnya mencari, itu menurut gue agak aneh sih. Maksudnya kayak ya lu tau lah kalau misalnya di dating apps itu nakal-nakalnya gimana, entah itu orang nggak serius emang cuman pengen one night stand biasanya, iya. atau kayak cuma FWB nggak sih? Iya, atau lebih jauh kayak yang kita omongin di episode kumpul kebo, dia lebih jauh tuh dia udah ngeplan kalau dia bakalan numpang hidup sama orang di lokasi lain gitu. Misalnya dia dari Surabaya, dia mau ke Jakarta, dia carilah pacar di Jakarta biar bisa numpang gitu. Maksudnya kayak fenomena-fenomena kayak gitu mungkin untuk bude-bude dan tante-tante kita belum nggak nyampe. Karena yang itu yang perlu disadari bude-bude Pak D dan saudara-saudara yang lain. Karena emang tantangan kita semakin modern mungkin emang orang mikirnya kayak gampang lah nyari jodoh. Tapi justru kita semakin modern ini yang kita makin gampang kenal orang, justru kita harus benar-benar selektif itu. Jangan sampai kita ketemu orang yang zong kayak gitu kan. Itu yang semoga disadari bude Pak D. Enggak tiba-tiba kita ikut take me out gitu kan. Iya. Enggak tiba-tiba itu kan pilihan langsung disajiin CEO bla 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 bla. Pecinta wanita. Tentu kan pilihanmu sekarang kan enggak gitu. Apalagi ya sekarang single era gitu kan, maksudnya lagi pengen upgrade diri dulu gitu kan. Jadi ya karena banyak banget juga fenomena orang cepet-cepet nikah karena umur, akhirnya kan punya anak nih, anaknya terlantar karena ibu bapaknya cerai gitu. Ibu bapaknya cerai, bapaknya udah nggak mau tanggung jawab lagi, ibunya juga nggak tahu kemana, anaknya makan apa gitu sih. Loh. Akhirnya di ujung-ujungnya dititipin sama entah tantenya, entah neneknya, entah siapanya, keluarganya, entah siapa. Iya kan, kasihan apalagi. Dan gue nemu deh ada satu komen kayak komennya gini, alah yang udah nikah aja sering minjem duit sama yang belum nikah. Waduh, ya itu. Apakah kalian pernah mengalami ada teman kalian yang udah nikah gitu? Sejujurnya gue belum pernah sih. Kira pernah. Kalau gue lebih, karena gue pernah. Gue ada sih, cuman kayak dia gini, dia waktu itu bilang katanya buat bayar rumah sakit anaknya. Cuma dia bilang nominalnya lumayan besar ya, di atas gaji UMR gitu. Jadi gue kayak ngerasa apa pandangan dia gue kaya banget ya, kata gue. Apakah gue orang korporat yang gaji 2 digit? Mana mintanya tanggal tua, kata gue. Aduh, mohon maaf deh, nggak ada nih gitu kan. Terus beberapa hari kemudian kan gajian tuh. Ya udah gue pasang story lah, nih gue lagi makan KFC gitu misalnya. Weh, not sponsored, tapi ya lagi makan ayam lah gitu. Terus abis itu dia bilang, loh ini ada uang. Iya lagi, ada. sama. Iya kan? Ya ada. Harusnya lu teriakin, gue kerja bukan buat minjemin lu gitu. Gue kerja buat demi diri gue dan keluarga gue gitu. Karena gue pernah juga jadi kayak temen gue itu bilang, karena gue ngupload kalau nggak salah lagi makan sushi atau apa gitu. Terus pinjem dong segini buat susu sama popok anak gitu kan. Terus ya karena gue berpikir itu kan gue lagi ditraktir nih posisinya gitu. Jadi mohon maaf nggak ada. Nah pas beberapa hari kemudian emang gajian kan akhirnya. Terus gue ngupload ya foto minuman karena ya terserah dong kan gue gaji gue. Gue sendiri, gue yang self reward. Terus tiba-tiba dia ini, lah nih ada duitnya. Iya ada tapi buat gue, buat saya gitu. Makanya betul. Gue kurang relate sih karena gue nggak pernah upload apa-apa di medsos gue. Ya maksudnya kadang kita kan kayak self reward nih gitu kan. Cuman ya tiba-tiba ada saja orang-orang yang itu yang akhirnya perlu dipahami Pak De Bude ternyata. Pak De Bude terus ya. Gen Z itu ternyata sebenarnya ada beberapa yang justru melek karena bahwa pernikahan itu perlu banyak persiapan banget. Kayak misal contoh yang tadi itu kan berarti ke ekonominya. Kalau lu nikah, ya emang sih ada beberapa posisi kita ekonomi nggak selalu baik ya, jadi kita harus minjem segala macam. Tapi kan berarti itu adalah aspek yang perlu disiapkan. Ekonomi, terus fisik, psikologis, apalagi keluarga. Iya benar. Iya maksud gue tuh itu adalah hal-hal yang bagi orang yang mungkin masih proses bertumbuh itu juga masih kompleks loh. Untuk menyiapkan hal-hal seperti itu. Kalau ada yang bilang gini,
ya udah nggak usah takut nikah, yang penting niatnya baik, rezeki mah nanti ada aja. Enggak begitu, jangan kayak gitu konsepnya ya. Nanti tiba-tiba nggak ada rezekinya bagaimana? Iya, maksudnya gini, ya kita boleh banget percaya agama, Bener. kita boleh percaya Tuhan, takdir Tuhan. Cuma maksudnya kita juga, Tuhan ngajarin kita untuk realistis juga sih. Iya, betul. Realistis, kita mengukur resiko, plus minus lah pokoknya. Iya, Betul. betul. Iya. Terus atau enggak, misal gini, kita pernah dengar nggak istilah yang kalau sandwich generation jangan nikah sama sandwich generation. Serius, Itu adalah bekal soal keluarga. Iya. Itu yang harus diselesaikan sebelum pernikahan. Ini Ini kan sebuah sandwich gen itu kan sebuah warisan yang diwariskan dari atas. dari atas. Iya, betul. Jadi maksudnya itu adalah, kalau lu bingung kenapa Gen Z itu mungkin banyak yang menurut lo belum nikah gitu kan. Mungkin ada beberapa aspek, salah satunya misalnya dia sandwich. Iya, jadi kayak maksudnya gini, dia harus menyelesaikan urusan dia sama keluarganya dulu. Jadi kalau misalnya oke, istilah keluarga gua atau apa udah bisa dilepas atau apalah. Ya baru deh gitu. Iya, karena kan katanya pernikahan kan lembaran baru ya. Iya, kan Lembaran baru itu dalam artian ya lu jangan kalau bisa ya lo bukan stop sih, cuma maksudnya mengalihkan fokus yang awal mungkin misal soal gaji gitu ya, soal keuangan yang awal yang mungkin lo lebih porsinya banyak ke orang tua, bisa nggak kita mensosialisasikan ke orang tua, kan aku mau nikah nih, boleh nggak fokus keuangannya dipindah ke keluarga baru aku. Itu sesuatu hal yang mungkin sulit menurut aku nggak bisa relate, cuma mungkin untuk yang sandwich generation mungkin itu susah tuh ngasih pengertian itu orang bisa tua. jadi berantem, bisa jadi konflik tuh, banyak banget nikah itu ntar. Banyak banget di TikTok Batal yang nikah. fenomena kayak gitu kan. Jadi jangan juga sandwich sama sandwich nikah, susah gitu. Apalagi namanya nikah kan maksudnya gini loh. Kamu sama pasangan kamu juga perlu ngomongin beberapa hal. Misal nanti nikahnya tuh mau yang sederhana adat gitu kan. Apalagi misalnya nih orang-orang yang memang menjunjung tinggi adat, harus adat gitu. Biasanya orang tua. Bener. Sedangkan kita Gen Z mau nikahnya ya udah KUA aja udah, gitu. KUA terus jalan-jalan private wedding gitu ya. Iya, private wedding kan orang tua kita intimate. yang nggak peduli teman mama banyak, teman papa banyak, ini pernikahan istilah simbolis juga gitu. Udah mana duitnya gitu. Berarti duitnya dari mama papa ya. Iya, gitu. Terus juga ngomongin misalnya ke depannya plan keuangannya gimana nanti, misalnya bayar iuran listrik kayak iuran sampah, iuran apa gitu kan, maksudnya mungkin sepele ya, cuman kan mesti diomongin juga. Dan yang paling penting adalah soal anak. Mau punya anak apa enggak, mau child free atau enggak gitu itu kan. Jadi kalau memang bisa dilihat, pernikahan tuh enggak sesimpel tadi yang gue bilang, aku cinta kamu, kamu cinta aku, kita nikah. Enggak. Bener-bener harus disiapin secara matang, apalagi zamannya semakin canggih. Kalau itu terlalu fairy tale gitu ya. Kalau aku cinta kamu cinta aku. Abangnya kayak di drama-drama gitu. Cina, kayak apa namanya? Yang seorang CEO menikahi. Gak ada nih. Mohon maaf, sekarang kita itu drama Cina. Dulu kan Wattpad gitu ya. Wattpad ya, sekarang drama Cina. Gak ada yang kayak gitu. Jadi itu kita secara tanpa sadar kita masuk alasan ya. Nah, kalau aku sih nambahin satu. Apa? Kita udah selesai sama diri sendiri apa belum? Betul banget. Soalnya gini, lo pusing-pusing nih, udah 24, 25 nikah lah. Misal jangan-jangan ada perempuan yang justru pengen punya impian jadi independen, tapi ternyata belum dapat kesempatan kerja. Iya, betul. Gitu. Itu kan berarti kayak, aku nggak bilang bahwa kalau kita menikah kita jadi nggak bisa mencapai impian. Cuma kan dalam artian kalau misal kita bisa lakukan itu sebelum nikah, terus ternyata impian itu tercapai dan membawa suatu pelajaran dalam hidup kita. Entah lo, ternyata jadi independen tuh cocok nih buat aku. Atau jangan-jangan, aduh independen nggak cocok nih, gue mau jadi ART aja gitu. IRT. Mau salah nih ya, salah. Menurut aku itu poin penting yaitu adalah selesai sama diri sendiri. Iya betul. Atau ada contoh lain nggak sih yang contoh belum selesai sama diri sendiri? Iya, atau enggak misalnya gini, bisa jadi si cewek mungkin ada keinginan menikah, cuma karena dia berkali-kali disakitin sama mantan pasangannya, akhirnya itu trauma dan dia memutuskan untuk gue nggak bakal nikah sampai, ya maksudnya gue pengen hidup sendiri aja. Karena ada kekecewaan mendalam yang tidak dipahami sama orang eksternal, orang-orang di sekitar dia. Maksudnya mereka gak paham perasaannya yang udah disakitin berkali-kali sama laki-laki. Akhirnya dia kecewa dan dia merasa dia belum cukup memenuhi ekspektasi
terhadap laki-laki gitu. Jadi akhirnya dia memutuskan ngapain gue memenuhi ekspektasi demi bisa mendapatkan laki-laki. Lebih baik gue hidup sendiri aja, gue bahagia. Karena ada, mungkin kelihatannya mustahil tapi ada yang kayak gitu. Begitupun sebaliknya mungkin ya, bagi yang laki-laki juga udahlah single laki-laki life juga aja. ada yang belum siap sama belum siap ya, belum selesai sama dirinya sendiri mah banyak. Dan mungkin juga ada juga istilah ini, nakalnya telat. Nakalnya pas udah tua gitu. Aduh, padahal lagi bertanggung jawabnya ya, anak-anak lagi masuk sekolah, mau masuk univ, baru nakal. Malah ini nyari di dating apps. Hati-hati Ferguson. Ada juga kayak gitu kan, yang puber kedua, puber ketiga, puber keempat, 5, 6, 7, banyak ya. Kebanyakan. Tadi soal ngomongin trauma, itu juga trauma nggak cuma dari pasangan juga. Misal traumanya pasangan sebelumnya, maksudnya tapi trauma dari keluarga. Iya, bener. Orang tua nggak sih? Iya, maksudnya gini, lo membayangkan bahwa kalau kita sadar kita punya trauma, tapi kita belum selesai dengan trauma itu kan bisa diselesaikan ya. Ada beberapa trauma yang bisa diselesaikan, tapi lo belum selesai, terus lo bebanin itu mau nggak mau ke suami. Karena kan kalau dalam rumah tangga lo tahu seluk beluknya segala macam kan. Iya betul. Terus ya lo nggak kasihan dengan partner lo harus menanggung itu. Trauma tuh kan bukan berarti aduh aku trauma, enggak, tapi ada misal kayak orang yang trauma ke-trigger jadi tantrum atau apa, itu nggak kebayang, maksudnya dalam artian rumah tangganya jadi kena imbas kayak gitu. Secara emosional belum dewasa dan atau enggak belum stabil misal belum kayak stabil, gitu. Ya kan, kayak masih diselesainnya bukannya diskusi, malah marah-marah apa gitu. Itu kan juga makanya sebenarnya kita kalau mau nikah itu pertama cari pasangannya, kedua lihat keluarganya. Jadi yang pertama dilihat kan pasti figur lakinya nih, ini laki toksik enggak, ini patriarki enggak, ini orangnya gimana, kebiasaan jelek gue begini, lu gimana. Tapi keluarganya juga dilihat, ini mertua bener apa enggak gitu. Karena ya kita tidak hanya menikahi anaknya tapi juga keluarganya ini mertua ke kita nanti bakal gimana, respon mertua ke kita gimana, kita dijadiin babu apa enggak nih sebagai cewek, kan biasanya kan gitu ya. Kalau memang dapat mertua yang salah, ntar malah jadi masalah gitu. Karena kita harus punya pola pikir juga, kita nih di keluarga kita pun di-treat like a queen. Maksudnya diperlakukan dengan sangat baik, jangan sampai kita mendapatkan, kan istilahnya mertua itu juga orang tua kita juga kan nanti. Yang jangan sampai kita dipandangnya tadi kayak babu, kayak tukang suruh-suruh dan lain-lain. Padahal mau laki-laki, mau laki-laki mau perempuan tuh kan di keluarga utamanya itu apa? Jadi kebanggaan lah. Iya, berharga. Jangan sampai waktu pas udah nikah di tangan mertua. Jadi pernikahan bukannya bahagia malah stres. Stres. Kayak yang di rumah biasanya nggak disuruh cuci piring, tiba-tiba pas di rumah mertua cuci piring dong. Masa jam segini belum bangun? Waduh. Kayak cewek kok jam 6 baru bangun. Nah, disuruhnya bangun jam 4. Itu sahur ya. Militer kan. Dan ada juga ternyata dari ini nggak tahu ya aku kalian merasakan atau enggak, cuman ada nih orang tua gue tuh kayak bilang gini, kapan nikah, nanti kalau misalnya nikahnya telat, mama atau papa udah nggak ada gimana gitu. Kayak ngasih sinyal atau intervensi halus lah. Kan itu halus banget gak sih, kayak nanti kalau papa mama gak ada gimana, kayak memancing emosi dalam diri kita, kayak aduh jangan dong, jangan, kalian tetap harus masih hidup walaupun aku belum nikah, kayak gitu-gitu kan. Dan secara gak langsung itu nge-push emosi dalam diri kita bahwa oke, gue harus cari pasangan gitu. Biar istilahnya omongan kayak gitu tuh gak keluar lagi gitu. Kalian pernah gak, maksudnya terlintas orang tua kalian ngomong kayak gitu? Ya kira pernah gerak. Kalau kalian belum nikah kan nanti gimana mama papa kalau udah nggak ada gitu. Kalau gue lebih bukan kapan nikahnya sih. Kan karena gue sekarang udah ada calonnya ya. Terus kayak cucu. Iya, sama aja. Cucu. Ini kalau nanti mau punya anak berapa umur berapa tahun lagi kayak gitu. Mama papa udah tua, kamu udah tua, nanti siapa yang jagain? Ada lah terlintas kayak gitu-gitu. Cuma mungkin dia kalau untuk nikah mungkin lebih ke Noi. Tadi kan di awal dia juga cerita tuh. Iya, nyambung sih. Kalau aku justru aku mengalami sih intervensi halusnya. Dan bahkan gue tuh pernah debat sama orang tua gue soal pernikahan sampai gue tuh pengen keluar rumah waktu itu. Wow. Karena maksudnya gini, karena emang waktu itu salahnya adalah emang gue nggak percaya pernikahan dan
ya mak gue kan orang konservatif ya, maksudnya dalam artian pernikahan itu adalah ibadah. Ya part of them lah gitu kan. Nah, alhasil kayak sampai akhirnya gue sadari bahwa intervensi itu mungkin muncul dari sebuah ketidakpahaman. Dalam artian kayaknya gue harus ngasih tahu ke mak gue kenapa gue kayak gini. Iya. Karena gini, gue akhirnya ngalamin kayak capek juga ya kalau misal konteks ini harus diberantemin setiap waktu gitu. Jadi akhirnya gue kayak berkonsultasi lah, kayak gue akhirnya ngutarain ke mak gue kayak aku menyadari bahwa aku terlalu banyak terpapar konten-konten negatif soal pernikahan. Gue jujur kayak gitu ke mak gue. Terus sampai akhirnya gue kayak kamu tuh emang nyarinya yang kaya ya gitu. Iya terus dong sih. Enggak. Terus gue bilang kayak cukup, misal kayak gitu kan. Kayak akhirnya gue pelan-pelan ngasih tahu kayak ini loh yang aku kejar, ini loh yang pengen aku selesain dulu di masa muda. Dan kayak akhirnya tuh kan kayak contoh intervensinya tadi kayak soal umur. Iya. Akhirnya gue yang kayak daripada ngomongin umur, mending kita olahraga bareng aja yuk gitu kan, biar sehat, biar panjang umur, bisa nungguin aku nikah gitu kan. Karena kayak kalau gue jujur banget ke mak gue, kalau lu berharap gue nikah di bawah 25, kayaknya itu sebuah hal yang kurang realistis. Maksudnya kurang realistisnya mungkin karena gue emang belum nemu orangnya. Kan yang gue balik ke tadi yang gue bilang adalah kalau kita belum ada orangnya, nggak kebayang pun kalau nemu orangnya lo harus menyelidiki dulu nih orangnya gimana. Observe dulu. Dilihat jangka panjang dulu. Nih orang ada nggak ya di masa depan gue dalam bayangan gue? Termasuk kayak gitu kan. Jadi kayak kalau orang tua gue bayangin di bawah 25 gue udah nikah, kayaknya kurang realistis deh. Mending kita kalau gitu kita bayangin gimana Umi bisa hidup 5-10 tahun ke depan lagi atau enggak lebih lagi, bisa dapat cucu segala macam. Kayak gitu akhirnya itu yang gue jelaskan. Jadi kalau intervensi, alhamdulillah nih mak gue udah termasuk orang yang gak intervensi gue. Cuma kalau dari orang lain masih. Masih. Tapi akhirnya buah hasilnya adalah buah hasil. Buah apa ini? Karena gue udah mulai menggenggam kontrol mak gue soal intervensi pernikahan, dia jadi bisa ngebela gue dikit di depan teman-temannya, atau di depan tetangga, atau di depan keluarga sendiri. Kayak si In tuh masih senang-senang jadi independen, masih senang-senang nyari duit setiap bulan, dia menyambut gajinya kayak gitu. Itu dan akhirnya itu yang dia bilang kayak si In tuh emang ini yang jadi poin utama mak gue juga kalau lagi ngejelasin, In tuh dulu terlalu punya figur ayah tuh terlalu baik juga. Jadi jadi standarnya lumayan tinggi. Itu dia. Akhirnya gue punya backingan nih sekarang kalau soal intervensi. Kalau dikomunikasikan, mungkin kamu bisa ngobrol sama tante aja. Gimana kalau intervensi lo? Gimana kalau kita ngobrol sama tante Rita? Sebenarnya enggak sih, cuman mak gue tuh jarang-jarang aja. Cuman sebenarnya lebih kayak dibikin jokes aja sih. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang aja. Cuman kan mau joke juga nih kok lama-lama nih orang ini ya. Tergantung mood aja sebenarnya. Tergantung mood aja. Kalau lagi baik ya gue ladenin, kalau yang kayak aduh bisa semuanya dia. Pengen seneng-seneng dan gini, mungkin penutup kali ya karena tadi sama Masnya udah di oke, boleh. Terima kasih. Kayak istilahnya jangan sampai desakan pernikahan bikin standar yang udah kita tetapin. Misalnya gue pengen cowok yang kayak gini. Maksudnya yang memang kita udah sadar sama value diri kita, kita. Bener. Dan value gue segini dan standar gue gini. Tapi karena adanya desakan nikahan, akhirnya kalian mendowngrade. Ya udah deh, yang penting dapet deh. Gitu. Iya. Terserah deh ntar mau ke depannya gimana. Nah ini yang bahaya gitu. Jangan sampai pernikahan justru bikin standar kalian yang awalnya segini nih. Karena desakan nikahan dari entah orang tua lingkungan jadi turun. Which is sebenarnya kalian tuh nggak bisa sama standar itu gitu. Maksudnya ketika kalian nurunin standar, misalnya nih pengennya lakinya yang bertanggung jawab, yang pekerja keras gitu. Tapi karena desakan nikahan kalian dapet cowok yang udahlah berserah pada takdir gitu kan. Yang nurut karena lo udah punya duit. Jadi tuh cowok nurut rata-rata gitu. Dan, karena kan dikejar umur kan. Ya, akhirnya kayak ngikut biasanya aja lebih mapan si ceweknya tuh kalau dikejar umur. Iya, akhirnya mungkin ini ya kayak yang seharusnya dia bertugas jadi nahkoda rumah tangga nih kepalanya malah ngikut aja gitu. Jadi rumah tangga pun jadi nggak stabil. Begitupun juga sebaliknya ya, pria juga gitu. Jadi
pernikahan tuh jangan, tadi gue setuju banget sama kata-kata kakaknya tuh yang tadi, bahwa pernikahan tuh bukan lomba, bukan ajang ngebut-kebutan, cepet-cepetan, uuan gitu ya. Mungkin ada pesan dari kakak-kakak kakak banget nih fenomena ini gitu. Kalau dari gue sih, karena gue memang udah ada pasangannya, ya udah ya sudah. Tapi kalau misalnya yang belum, jangan buru-buru. Ingat, di Korea jauh banget ya. di Korea Kenapa deh kok tiba-tiba jadi Korea? Jauh banget. Korea yang mana? Korea Selatan ya. Kalau ya bukan. Korea Utara. Di Korea Selatan itu umur 30 tuh cewek-cewek masih independen, masih mengejar karir. Mereka tuh nikah umur 40-an. Masih senang-senang sama diri sendiri, senang-senang. masih facial. Iya, masih kalau di Indonesia tuh nikah umur segitu yang kayak masih bisa hamil gak sih itu? Wah. Iya itu kejar umurnya kan soal hamil ya. Kejar biasanya. umurnya soal anak ya. Iya, jadi karena mungkin di Indonesia, karena di Indonesia beda. Jadi kalau misalnya teman-teman memang dapat pertanyaan kapan nikah, udahlah, di luar negeri masih ini kok. Orang nikah umur 40. Jawabannya mau nyantai aja. Udah nyantai aja, kita mau seneng-seneng dulu. Atau enggak ya dibercandain. Atau bilang aja, lah belum mau. Atau kayak gimana. Biasanya kan sekarang Gen Z kayak gitu ya cara jawabnya. Gitu. Atau kayak satir aja, kayak batuk. kayak satir aja yang kayak ya udah cariin deh gitu, atau kayak biayain deh nikahnya nih. Kalau dari kakak Nui, kalau aku mungkin kayak kita bisa kali ya ngasih jalan keluar dari pertanyaan ini. Gimana tuh? Mungkin Gen Z juga agak ramah sama prinsip stoikisme. Pernah dengar? Iya, benar. Jadi kayak mungkin kita kalau dapat pertanyaan kayak gini ya akhirnya kita bisa ngatur di diri kita sendirinya. Kayak persepsi kita gimana nerima pertanyaan kayak gini, kayak yang mungkin awalnya kita mikir ini orang emang mengintervensi, mungkin kita pikir aja kayak ini orang mungkin emang peduli sama kita, walaupun kita nggak pernah tahu ini beneran peduli atau enggak gitu kan. Terus kita respon aja, kayak responnya kayak nggak perlu pakai emosi, tapi responnya juga kayak iya doain ya, lagi nyari gitu kan. Tapi aku juga belajar bahwa ini kan jalan keluarnya jangan di Gen Z-nya doang, tapi juga budaya Pak D-nya. Dari teori stoikisme itu, kita juga belajar bahwa bukan berarti kalau kita berhadapan sama orang stoikisme kita jadi bisa seenaknya, karena mereka lebih mengontrol diri mereka sendiri. Tapi stoikisme juga ngajarin kita untuk empati. Empati itu dalam artian kalau di sini itu inti kehidupan yang baik itu kan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Kebijaksanaan dalam artian menimbang kapan kita perlu ngucapin kapan nikah. Iya betul. Itu harus kita belajar situasinya kayak gimana. Kalau situasinya kayak Cindy lagi pulang capek, lagi habis desek-desekan di TJ di KRL. Cindy baru pulang. Makanya kapan nikah biar nggak kerja mulu. Itu Cindy pasti muak banget itu yang kayak sadar tidak. Terus juga gimana? Lagi lanjut. Kita juga harus belajar pada budaya kita harus adil. Adil tuh dalam artian ini kalau kita kasih pertanyaan kayak gini, adil nggak ya buat dia? Jangan-jangan emang dia balik yang kita omongin tadi, jangan-jangan belum selesai soal ini gitu kan. Masih banyak yang perlu diselesaikan di pernikahan dan segala macam pengendalian diri gitu deh. Jadi intinya tolong ya untuk orang-orang yang selalu bertanya kapan nikah, itu tidak sopan. Itu tidak sopan gitu. Jadi intinya kalau belum termasuk kayak kalau di Gen Z kan biasanya, lu nggak deket-deket banget, nggak usah lah lu sok-sok tahu kehidupan gue gitu kan. You are nothing. Jadi intinya ya pernikahan itu mungkin Bude Pade perlu menonton video yang tadi ya agar bisa memahami bahwa pernikahan bukan ajang perlombaan, tapi pernikahan adalah ibadah seumur hidup. Jadi harus benar-benar dari hati dan mendapatkan pasangan yang setara. Dan Gen Z yakin Gen Z juga percaya kok di masa tuanya dia pasti perlu partner. Betul. Cuma masalahnya ini adalah mungkin perlu dipahami juga Gen Z mungkin ada yang cepat, ada yang mundur kejauhan, yang nggak apa-apa udah gitu. Nggak apa-apa gitu. Mundur kejauhan kalau diri sendiri udah selesai gitu. Nggak apa-apa banget. Sisanya malah dihabisin buat happy gitu kan. Iya, betul.
Dan semua alasan itu valid. Tadi bener kata Masnya, semua alasan tuh valid. Mau dia bilang, ntar dulu deh, apalah. Ya pokoknya semuanya valid. Terserah dia. Ya termasuk alasan, mau ini bude ngangon kambing dulu. Oh iya boleh. Misalnya mau punya peternakan kambing dulu, ya boleh gitu. Valid gitu. Bener. Oke, itulah episode BBB hari ini. Mungkin para penonton boleh banget komen pengalamannya, ditanya kapan nikah dan reaksi kalian gimana gitu kan. Mungkin kalau misalnya ada tema-tema lain boleh banget di drop di kolom komentar. Dan jangan lupa stay tune terus di episode BBB berikutnya. Bye-bye.